Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seorang wanita tiba-tiba menjauh setelah Anda mengiriminya banyak pesan? Awalnya, semuanya terasa sempurna. Dia aktif membalas, bahkan memulai obrolan. Anda merasa ada koneksi yang terjalin dan ingin terus menjaga kedekatan itu. Tapi kemudian, entah dari mana, ada yang berubah. Balasannya melambat, antusiasmenya memudar, dan tak lama kemudian, dia hampir tidak membalas sama sekali. Ini bukan kejadian acak, melainkan sebuah pola. Jika Anda pernah mengalaminya, kemungkinan besar Anda tanpa sadar telah mendorongnya menjauh dengan terlalu banyak berkirim pesan. Semakin Anda membanjiri kotak masuknya, semakin besar risiko Anda menjadi mudah ditebak, terlalu tersedia, dan yang terburuk, membosankan. Lalu, bagaimana solusinya? Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengapa SMS berlebihan justru merusak daya tarik. Yang lebih penting, kami akan menunjukkan cara menerapkan pola pikir stoik untuk menjaga misteri, tetap memegang kendali, dan membuatnya tetap tertarik tanpa perlu mengejar. Tetaplah bersama kami. Nomor 1. Perangkap pesan berlebihan, mengapa terlalu banyak SMS justru merusak hubungan. Mari kita perjelas satu hal, wanita tidak kehilangan minat karena mereka tidak suka berbicara dengan Anda. Mereka kehilangan minat saat percakapan terasa seperti kewajiban, bukan lagi kegembiraan. Bayangkan lagu favorit Anda pasti menyukainya, bukan? Tapi jika Anda memutarnya 10 kali berturut-turut, keajaibannya akan hilang. Itulah yang terjadi saat Anda terlalu banyak mengirim pesan. Anda mungkin berpikir komunikasi yang konstan akan menjaga koneksi tetap hidup, namun kenyataannya, itu justru mencekiknya. Wanita mendambakan rasa antisipasi dan dinamika alami dalam percakapan. Ketika setiap momen diisi dengan pesan, tidak ada ruang baginya untuk merindukan Anda, tidak ada ruang baginya untuk bertanya-tanya tentang Anda. Seorang pria yang memiliki pola pikir stoik memahami pentingnya menahan diri. Dia tidak membanjiri ponsel wanita dengan pesan hanya untuk mencari kepastian atau perhatian. Dia menghargai waktunya sendiri dan menghormati waktu wanita itu. Daripada secara impulsif meraih ponsel setiap kali merasa perlu terhubung, dia mengirim pesan dengan niat. Dia tahu bahwa ketertarikan tidak dibangun melalui kata-kata yang berlebihan, melainkan melalui kepercayaan diri, kehadiran, dan kesabaran. Anggap saja seperti pesan dalam botol yang dibuat dengan baik. Jika Anda terdampar di pulau dan mengirim pesan ke laut setiap beberapa menit, tidak ada satupun dari pesan itu yang akan terasa penting. Namun, jika Anda meluangkan waktu, menulis sesuatu yang bermakna, dan mengirimkannya pada saat yang tepat, pesan itu akan sangat berharga. Pesan berlebihan bekerja dengan cara yang sama. Anda mungkin merasa terdorong untuk terus-menerus menghubungi agar percakapan tetap berjalan, tetapi minat seorang wanita justru tumbuh pada ruang di antara pesan-pesan itu, di mana rasa ingin tahu dan keinginan bisa berkembang. Jika Anda membanjirinya dengan pesan, dia tidak akan sempat merasakan apapun kecuali mungkin tekanan untuk merespons. Diam bukanlah musuh Anda, itu adalah alat terbesar Anda. Pria stoik tidak mengejar, dia menarik. Dia tidak meminta perhatian, dia memerintahkannya dengan menjadi pribadi yang berharga, seorang pria yang kata-katanya berbobot karena dia berbicara dengan tujuan. Jadi, lain kali Anda merasa perlu mengirim pesan lagi hanya untuk menjaga semuanya tetap berjalan, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sedang membangun koneksi, atau hanya membuat kebisingan. Nomor 2. Misteri memicu keinginan, jangan sampai terlalu terbuka. Tanyakan pada diri Anda, apakah dia sudah tahu semua isi pikiran Anda? Lalu, apa yang tersisa baginya untuk penasaran? Jika dia tak pernah bertanya-tanya di mana Anda berada atau apa yang Anda pikirkan, apa yang membuatnya tetap tertarik? Wanita secara alami tertarik pada misteri dan ketidakpastian. Ini bukan soal bermain-main, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara koneksi dan ruang pribadi. Ketika Anda terus-menerus mengirim pesan, Anda merusak keseimbangan itu. Dia tidak perlu bertanya-tanya apa yang Anda lakukan karena Anda sudah memberitahunya. Dia tak punya waktu untuk merindukan Anda karena Anda tak pernah memberinya kesempatan.
Pengejaran itu berakhir bahkan sebelum dimulai. Pikirkan tentang novel yang mencekam. Jika Anda sudah tahu setiap plot twist dari awal, apakah Anda masih bersemangat membacanya? Mungkin tidak. Hal yang sama berlaku untuk daya tarik. Ini bukan tentang menahan diri atau memanipulasi, ini tentang membiarkan segalanya terungkap secara alami, membiarkan dia merasakan saat-saat antisipasi. Seorang pria stoik membiarkan keheningannya berbicara. Dia memahami bahwa lebih sedikit seringkali lebih banyak. Dia tidak terburu-buru mengisi setiap momen tenang dengan kata-kata. Sebaliknya, dia merangkul kekuatan menahan diri. Dia tidak menjelaskan setiap gerakannya atau membanjiri ponselnya dengan update. Dia membiarkan wanita itu bertanya-tanya, membiarkan rasa ingin tahunya tumbuh. Ketika Anda melangkah mundur, sesuatu yang menarik terjadi, dia mulai mendekat. Dia mulai memikirkan Anda, bertanya-tanya apa yang Anda lakukan, dan merasakan ketidakhadiran Anda. Disitulah keinginan dimulai. Pria yang selalu tersedia menjadi mudah ditebak. Pria yang menjaga rasa dirinya, rasa misterinya, menjadi tak terlupakan. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan tambahan, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memberinya sesuatu untuk dirindukan? Atau apakah Anda hanya membuatnya mudah, terlalu mudah, sehingga dia menganggap Anda begitu saja? Nomor 3. Hukum pengurangan pengembalian SMS, sedikit itu lebih baik. Pesan teks itu seperti bumbu, sedikit bisa meningkatkan rasa, tapi terlalu banyak justru merusak hidangan. Pesan yang dulunya memicu kegembiraan kini hampir tidak mendapat reaksi. Awalnya, pesan Anda membuatnya tersenyum, dia bahkan menantikan kabar dari Anda. Namun, saat pesan terus berdatangan, pagi, siang, dan malam, kegembiraan itu memudar. Apa yang dulunya spesial, kini menjadi rutinitas. Dia tidak lagi merasa perlu merespons dengan antusias. Dia membalas karena sopan santun, kebiasaan, atau bahkan rasa kewajiban. Begitu SMS menjadi tugas, daya tarik pun mulai mati. Seorang pria stoik memahami bahwa kelimpahan justru melahirkan ketidakpedulian. Dia menghargai kelangkaan, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk memastikan kata-katanya memiliki bobot. Dia tidak mengirim pesan hanya untuk mengisi kekosongan atau mencari kepastian. Dia mengirim pesan dengan tujuan, karena dia tahu bahwa hubungan sejati tidak dibangun di atas obrolan terus-menerus, melainkan pada pertukaran yang bermakna. Pikirkan jam tangan mewah atau karya seni langka. Nilainya bukan hanya pada kualitasnya, tapi juga pada kelangkaannya. Jika semua orang memilikinya, benda itu tidak akan lagi begitu diinginkan. Hal yang sama berlaku untuk perhatian Anda. Jika Anda memberikannya secara gratis, tanpa pertimbangan, itu akan kehilangan nilainya. Namun, ketika Anda menunjukkan pengekangan, ketika kata-kata Anda terukur, dia akan lebih menghargai setiap pesan. Diam bukanlah ketidakhadiran, itu adalah kehadiran dalam bentuk yang berbeda. Diam memberinya ruang untuk merasakan ketidakhadiran Anda, untuk mengantisipasi kepulangan Anda. Emosi seorang wanita berkembang dengan kontras, dia membutuhkan saat-saat kedekatan, tetapi juga momen ruang untuk benar-benar menghargai Anda. Jadi, sebelum Anda mengirim teks lain hanya untuk menjaga percakapan tetap hidup, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menambahkan nilai, atau apakah Anda hanya membuat kehadiran Anda menjadi terlalu mudah didapat? Seorang pria stoik tidak takut pada ruang. Dia tahu bahwa apa yang langka itu berharga, dan apa yang konstan akan dianggap biasa saja. Nomor 4. Terlalu mudah didapat sama dengan mudah ditebak. Wanita cenderung menghargai apa yang harus mereka upayakan. Ini adalah sifat dasar manusia, kita menempatkan nilai tertinggi pada hal-hal yang tidak mudah diakses. Jika Anda selalu ada, selalu merespons secara instan, dia tidak akan pernah merasakan sensasi penasaran terhadap Anda. Tidak ada kegembiraan, tidak ada antisipasi, tidak ada kerinduan. Anda menjadi mudah ditebak, dan prediktabilitas ini membunuh daya tarik. Pikirkan ini, mengapa orang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan ponsel terbaru, namun mengabaikan barang yang bisa mereka dapatkan kapan saja. Kelangkaan menciptakan nilai.
Ketika sesuatu terlalu mudah didapat, ia mulai terasa biasa. Ketika Anda membuat diri Anda terlalu tersedia, selalu membalas SMS dalam hitungan detik, selalu siap untuk melompat dalam percakapan, Anda menghilangkan kegembiraan dari ketidaktahuan. Dia tidak perlu bertanya-tanya apakah Anda memikirkannya, karena Anda selalu ada. Dan inilah kebenarannya, ini bukan tentang bermain-main, ini tentang menjaga harga diri Anda. Ketika Anda selalu merespons secara instan, ketika Anda selalu siap sedia kapanpun dia memanggil, Anda mengirim pesan bahwa Anda tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Itu tidak menarik. Wanita tidak tertarik pada pria yang seluruh hidupnya berputar di sekitar mereka. Mereka tertarik pada pria yang memiliki tujuan, yang terlibat dalam perjalanan hidupnya sendiri, yang menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Seorang pria stoik tidak selalu bisa dihubungi, bukan karena ia mencoba memanipulasi, tetapi karena ia benar-benar sibuk menjalani hidupnya. Dia punya tujuan untuk dicapai, gairah untuk dikejar, dan pertumbuhan pribadi untuk difokuskan. Dia tidak meninggalkan segalanya begitu saja hanya karena dia menerima pesan dari wanita itu, karena dia mengerti bahwa waktunya berharga. Dia mengirim pesan ketika itu masuk akal baginya, bukan saat dia merasa tertekan untuk menjaga percakapan tetap berjalan. Dan karena itu, dia mulai dihormati. Dia lebih menghargai kehadiran pria tersebut karena pria itu tidak selalu tersedia. Dia menyadari bahwa ketika pria itu merespons, itu disengaja, bukan karena kewajiban. Inilah yang menciptakan daya tarik pada tingkat yang lebih dalam. Wanita tidak menginginkan pria yang putus asa mencari perhatian mereka. Mereka menginginkan pria yang tahu nilainya, yang bergerak dengan percaya diri, dan yang tidak membutuhkan validasi terus-menerus. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk segera membalas hanya untuk menjaga percakapan tetap mengalir, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memimpin interaksi ini, atau Anda hanya bereaksi. Seorang pria yang menghormati waktunya sendiri mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadilah pria itu, biarkan dia merasakan ketidakhadiran Anda, dan dia akan lebih menghargai kehadiran Anda. Nomor 5. Menguras energi emosional saat pesan menjadi beban. Bayangkan ini, setiap kali dia mengangkat teleponnya, ada lagi pesan panjang dari Anda. Bukan hanya sekadar check-in singkat, tapi paragraf demi paragraf yang mengharapkan balasan, investasi emosional, dan perhatian penuh darinya. Awalnya, mungkin dia menganggapnya menawan, antusiasme dan minat Anda. Namun lama-kelamaan, ini menjadi berat. Apa yang tadinya terasa seperti kegembiraan kini berubah menjadi tekanan. Wanita adalah makhluk yang sangat emosional, tapi itu tidak berarti mereka ingin terus-menerus dibebani oleh kebutuhan emosional orang lain. Saat SMS mulai terasa seperti tanggung jawab alih-alih kesenangan, energinya akan bergeser. Dia tidak lagi melihat pesan Anda sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan, melainkan sebagai sesuatu yang harus dia hadapi. Inilah saat dia mulai menarik diri. Seorang pria stoik memahami bahwa emosinya adalah tanggung jawabnya sendiri untuk dikelola. Dia tidak bergantung pada percakapan terus-menerus untuk menenangkan rasa tidak amannya atau mengisi kekosongan. Dia tahu bahwa SMS berlebihan, terutama yang syarat emosi, tidak akan mendekatkan dua orang, justru menguras koneksi. Alih-alih mencari kepastian melalui layar, dia mendasarkan dirinya pada stabilitas internalnya sendiri. Pikirkan baik-baik, ketika Anda terlalu bersandar pada seseorang secara emosional, mereka secara naluriah akan mundur. Itu sifat manusia, sama seperti api yang butuh ruang untuk bernapas, daya tarik membutuhkan saat-saat perpisahan untuk tetap hidup. Jika Anda selalu membongkar isi pikiran Anda, selalu mencari respons, selalu membutuhkan validasi, dia akan mulai merasa seperti sedang membawa beban emosional Anda. Dan itu bukan perannya. Seorang wanita ingin merasakan kehadiran seorang pria, bukan ketergantungannya. Dia tertarik pada pria yang bisa menopang dirinya sendiri, yang tidak membutuhkan penegasan terus-menerus untuk merasa aman. Pria stoik memproses emosinya secara internal,
menemukan kekuatan dalam disiplin dan refleksi diri, daripada mencari kenyamanan dalam percakapan berlebihan. Jadi, sebelum Anda mengirim pesan panjang lainnya, jeda sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya mengirim SMS karena saya benar-benar ingin berbagi sesuatu yang bermakna, atau saya mencari kepastian emosional. Seorang pria yang bisa menguasai emosinya akan memerintah rasa hormat, dan seorang pria yang memerintah rasa hormat secara alami menginspirasi ketertarikan. Jadilah pria yang kehadirannya dia dambakan, bukan pria yang menguras energinya. Nomor 6. Pengejaran berakhir ketika misteri menghilang. Ketika seorang wanita tidak perlu bertanya-tanya tentang Anda, dia berhenti memikirkan Anda. Dan ketika dia berhenti memikirkan Anda, percikan ketertarikan pun mulai memudar. Daya tarik dibangun di atas antisipasi. Ini adalah ruang di antara interaksi, saat-saat ketika dia bertanya-tanya di mana Anda, apa yang Anda lakukan, atau apa yang ada di pikiran Anda. Namun, jika Anda selalu ada, selalu mengirim SMS, selalu tersedia, tidak ada lagi yang bisa dia antisipasi. Misterinya hilang, dan bersamanya, kegembiraannya. Dia tidak perlu mendapatkan perhatian Anda karena Anda sudah memberikannya secara cuma-cuma. Pikirkan tentang perburuan harta karun. Sensasinya bukan pada harta itu sendiri, melainkan pada pencarian, pada saat-saat bertanya-tanya, berharap, dan akhirnya menemukan. Hal yang sama berlaku untuk daya tarik. Jika dia sudah tahu dia memiliki Anda, tidak ada lagi yang tersisa untuk dia kejar. Dan begitu seorang wanita merasa tidak perlu berusaha, dia secara alami mulai kehilangan minat. Seorang pria stoik tidak mengejar, dia menarik. Dia tidak membanjiri ponsel wanita dengan pesan, mencoba mati-matian mempertahankan perhatiannya. Dia tidak mencari validasi melalui komunikasi yang konstan. Sebaliknya, dia bergerak dengan tujuan, berfokus pada hidupnya sendiri, misinya sendiri, dan memiliki kepercayaan diri yang tenang. Inilah yang membuatnya tak tertahankan. Dia memahami bahwa jarak membuat hati semakin dekat, bukan hanya sebagai pepatah, tetapi sebagai kebenaran mendasar dari sifat manusia. Ketika Anda melangkah mundur, ketika Anda membiarkan sedikit jarak, Anda memberinya kesempatan untuk merasakan sesuatu, untuk merindukan Anda, untuk menghargai Anda, untuk mengenali nilai Anda. Ini tidak berarti Anda mengabaikannya atau memainkan permainan pikiran. Itu berarti Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak berlebihan, untuk membiarkan hal-hal terungkap secara alami. Ketika seorang pria berhenti mengejar dan malah berdiri teguh pada nilainya, dia menjadi pria yang tidak bisa berhenti dipikirkannya. Jadi, sebelum Anda mengirim pesan berikutnya hanya untuk menjaga percakapan tetap berjalan, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sedang menyuburkan koneksi, atau justru mencekiknya. Seorang pria yang tahu nilainya tidak akan memohon perhatian, dia memberi ruang, dan di ruang itulah keinginan tumbuh. Nomor 7. Validasi diri, bukan memohon lewat SMS. Pesan teks yang berlebihan seringkali berasal dari tempat tersembunyi, yaitu rasa tidak aman. Ada kebutuhan akan kepastian, dorongan untuk mengetahui di mana posisi Anda dengannya. Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya, tetapi ketika Anda terus-menerus check-in, menunggu balasan, atau mengirim pesan double saat dia lama membalas, secara tidak langsung Anda sedang mencari validasi. Masalahnya, semakin Anda mencarinya, semakin tidak menarik Anda jadinya. Wanita tidak menginginkan pria yang membutuhkan persetujuan terus-menerus. Mereka menginginkan pria yang aman dalam dirinya sendiri, yang tidak mengandalkan balasan mereka untuk merasa percaya diri. Ketika seorang wanita merasakan bahwa Anda membutuhkan validasinya, dia secara naluriah mulai menarik diri. Itu menandakan padanya bahwa Anda kurang percaya diri, dan kepercayaan diri yang tenang, adalah apa yang paling menarik bagi wanita. Pikirkan tentang seorang raja, apakah dia mengirim utusan setiap jam untuk menanyakan apakah kerajaannya masih menghormatinya? Tentu tidak. Kehadirannya, tindakannya, dan kepemimpinannya berbicara sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Seorang pria stoik tidak perlu mengejar kepastian terus-menerus karena dia sudah tahu nilainya.
Dia bergerak dengan tujuan, dan nilainya tidak ditentukan oleh seberapa cepat dia membalas pesan. Ketika Anda mencari validasi melalui SMS berlebihan, Anda sedang memberikan kekuatan Anda. Anda menempatkan kendali emosi Anda di tangannya, membuat mood Anda tergantung pada apakah dia merespons atau tidak. Namun, seorang pria yang berlandaskan pada ketabahan memahami bahwa persetujuan eksternal itu fana, dan kepercayaan diri sejati datang dari dalam. Dia tidak mendasarkan harga dirinya pada perhatian wanita. Dia menemukan tujuan dalam misinya sendiri, di jalannya sendiri. Seorang wanita menghormati pria yang berdiri teguh, yang mantap dalam dirinya sendiri, yang tidak hancur hanya karena dia butuh waktu beberapa jam atau bahkan berhari-hari untuk membalas. Ketika Anda berhenti mencari validasi, Anda secara alami menjadi lebih menarik. Energi Anda bergeser dari membutuhkan perhatiannya menjadi memerintahkannya dengan mudah. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan lain hanya untuk melihat apakah dia masih peduli, berhenti. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya mengirim SMS karena saya benar-benar ingin berbagi sesuatu, ataukah saya sedang mencari kepastian emosional? Seorang pria yang memvalidasi dirinya sendiri adalah pria yang tak bisa tidak dihormati, dikagumi, dan diminati. Nomor 8. Biarkan keheningan bekerja untuk Anda. Diam bukanlah penolakan, itu adalah strategi. Ini adalah salah satu alat paling ampuh yang bisa digunakan seorang pria dalam konteks daya tarik. Namun, kebanyakan pria takut akan hal itu. Mereka berasumsi bahwa jika mereka tidak mengirim pesan terlebih dahulu, wanita itu akan melupakan mereka, bahwa jika mereka tidak melanjutkan percakapan, dia akan kehilangan minat. Kenyataannya, keheningan menciptakan intrik. Itu memberinya sesuatu untuk dipikirkan, sesuatu untuk dirasakan. Ketika Anda berhenti mengirim SMS terlebih dahulu, Anda menggeser dinamikanya. Anda bukan lagi orang yang terus-menerus mendekat, terus-menerus memberikan energi Anda. Sebaliknya, Anda memberinya ruang untuk bertanya-tanya tentang Anda. Anda memberinya kesempatan untuk merindukan Anda, untuk merasakan ketidakhadiran Anda, untuk mulai mempertanyakan mengapa Anda tidak mengirim SMS seperti biasanya. Saat itulah rasa penasarannya tumbuh, dan saat itulah ketertarikan semakin dalam. Pikirkan tentang film yang bagus, salah satu yang membuat Anda terpaku pada kursi di saat-saat yang tepat. Film itu tidak memberikan semuanya sekaligus. Ia menahan diri, membiarkan ketegangan terbangun, membuat Anda menunggu adegan selanjutnya. Itulah yang membuatnya menarik. Jika Anda membanjiri seorang wanita dengan pesan, tidak ada waktu bagi kegembiraan itu untuk tumbuh, tidak ada misteri, tidak ada kerinduan, tidak ada alasan baginya untuk mendambakan kehadiran Anda. Seorang pria stoik memahami bahwa ketidakhadirannya bisa lebih kuat daripada kehadirannya. Dia tahu bahwa keheningan, ketika digunakan dengan sengaja, bukanlah pengabaian, itu adalah disiplin. Itu adalah kepercayaan diri untuk mengetahui bahwa dia tidak perlu memaksakan ketertarikan, dia membiarkannya berkembang secara alami. Dia tidak panik ketika wanita itu tidak langsung membalas SMS. Dia tidak terburu-buru mengisi kekosongan dengan kata-kata. Dia membiarkan keheningan melakukan tugasnya. Dan inilah intinya, ketika Anda berhenti mengirim SMS, ketika Anda sedikit menarik diri, Anda akan melihat sesuatu yang menarik. Dia mulai mendekat, dia mulai mengirim pesan terlebih dahulu, dia mulai bertanya-tanya tentang Anda dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Karena sekarang, dia punya alasan untuk melakukannya. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan lagi hanya untuk menjaga percakapan tetap hidup, berhenti. Biarkan keheningan bernapas. Biarkan dia datang kepada Anda. Seorang pria yang memahami kekuatan ketidakhadirannya adalah pria yang tidak pernah harus mengejar. Bagaimana keheningan bekerja dalam hubungan Anda? Saat kita menjelajahi penggunaan strategis keheningan dalam hubungan, pertimbangkan bagaimana Anda telah menggunakan atau mengalami dinamika ini dalam hidup Anda sendiri. Apakah ide menggunakan keheningan sebagai bentuk daya tarik beresonansi dengan Anda, atau apakah itu menantang pendekatan Anda saat ini? Bagikan refleksi dan pengalaman Anda di komentar di bawah.
Jika Anda menemukan konsep diam sebagai alat strategis yang menarik, cukup ketik "diam adalah emas" untuk menunjukkan rasa ingin tahu atau persetujuan Anda. Wawasan Anda tidak hanya membantu kami menavigasi diskusi ini, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang komunikasi yang efektif dalam hubungan. Mari kita lanjutkan perjalanan penemuan ini bersama-sama. Nomor 9. Kepercayaan diri berbicara tanpa kata. SMS berlebihan bukan hanya soal komunikasi. Ini tentang ketakutan, takut kehilangan dia, takut dilupakan, takut kehilangan kesempatan untuk membuatnya tetap tertarik. Namun, inilah kebenaran pahitnya, semakin Anda mengirim pesan karena rasa takut, semakin tidak menarik Anda jadinya. Kepercayaan diri bukanlah tentang mengejar. Kepercayaan diri itu adalah mengetahui bahwa jika dia benar-benar tertarik, dia akan kembali. Saat Anda mengirim pesan berlebihan, yang sebenarnya Anda katakan adalah, "Saya khawatir Anda akan kehilangan minat jika saya tidak terus-menerus ada di kotak masuk Anda." Namun, seorang pria yang tahu nilainya tidak beroperasi dari pola pikir seperti itu. Dia tidak panik memikirkan keheningan. Dia tidak membutuhkan kepastian terus-menerus. Dia mengerti bahwa ketertarikan sejati tidak dibangun melalui kata-kata yang berlebihan. Itu dibangun melalui kehadiran, tujuan, dan keyakinan diri. Pikirkan tentang pria yang secara alami menarik wanita. Apakah mereka adalah pria yang membanjiri ponsel wanita dengan pesan? Atau apakah mereka adalah pria yang bergerak dengan percaya diri yang tenang, yang terlibat ketika mereka memilih untuk melakukannya, bukan karena mereka butuh? Wanita tertarik pada pria yang membuat mereka merasakan sesuatu, bukan pria yang mati-matian meminta persetujuan mereka. Seorang pria stoik percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuknya akan tetap ada. Dia tidak berpegang teguh pada orang atau memaksakan interaksi. Dia tahu bahwa jika seorang wanita benar-benar tertarik, dia akan membalas. Dia akan berinvestasi dalam koneksi tanpa perlu diingatkan akan kehadirannya setiap jam. Dan jika dia tidak, dia menerimanya dengan lapang dada dan melanjutkan hidup. Ini adalah pola pikir seorang pria bernilai tinggi. Dia tidak takut kehilangan, karena dia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar berharga yang perlu dikejar. Dia rela melepaskan jika memang harus begitu, dan itulah yang membuatnya magnetis. Ketika seorang pria berdiri teguh dalam kepercayaan dirinya, tanpa memohon, tanpa menjelaskan secara berlebihan, tanpa mencoba memaksakan minat, dia menjadi tipe pria yang tidak bisa diabaikan oleh wanita. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan lain karena takut dia akan pergi, jeda. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya mengirim SMS karena saya ingin, atau karena saya takut? Seorang pria yang aman dalam dirinya sendiri tidak pernah harus meminta perhatian, kepercayaan dirinya berbicara sendiri, tanpa sepatah kata pun. Nomor 10. Kualitas mengalahkan kuantitas dalam pesan teks. Satu pesan bijaksana yang tepat waktu akan selalu lebih kuat daripada 50 pesan tak berarti. Di dunia di mana pesan berseliweran tanpa makna, seorang pria yang berbicara dengan niat akan menonjol. Ketika Anda membanjiri ponselnya dengan pesan hanya untuk menjaga percakapan tetap hidup, kata-kata Anda kehilangan nilai. Apa yang tadinya mengasyikkan kini menjadi kebisingan latar belakang. Dia akan membaca pesan Anda setengah hati, merespons karena tidak ada urgensi, tidak ada arti penting dalam apa yang Anda katakan. Namun, ketika Anda mengirim lebih sedikit pesan, saat kata-kata Anda dipilih dengan hati-hati, dia akan memperhatikan. Dia benar-benar ingin mendengar dari Anda karena dia tahu bahwa ketika Anda mengirim pesan, itu berarti ada sesuatu yang penting. Pikirkan tentang restoran eksklusif versus kedai makanan cepat saji. Kedai makanan cepat saji selalu buka, selalu tersedia, menyajikan sesuatu yang cepat dan mudah dilupakan. Tapi restoran eksklusif membutuhkan reservasi, itu selektif, dan karena itu, orang mendambakan pengalamannya. Prinsip yang sama berlaku untuk komunikasi Anda. Jika Anda selalu tersedia, selalu menghujaninya dengan kata-kata, kehadiran Anda menjadi biasa. Tetapi jika Anda berkomunikasi dengan tujuan, Anda menjadi sesuatu yang layak dinikmati.
Seorang pria stoik memahami ini. Dia membuat setiap interaksi berarti. Dia tidak mengirim pesan hanya untuk mengisi ruang atau mencari validasi. Dia berbicara ketika dia memiliki sesuatu yang bermakna untuk dikatakan, dan ketika dia melakukannya, kata-katanya memiliki bobot. Dia tidak mengandalkan komunikasi yang berlebihan untuk membangun daya tarik. Dia mengandalkan kekuatan kehadirannya, cara dia membawa dirinya sendiri, dan kedalaman percakapannya. Ini bukan tentang menjadi menjauh atau memainkan game. Ini tentang menjadi disengaja. Wanita tidak mengingat pria yang membombardir mereka dengan teks tak berujung. Mereka mengingat pria yang membuat mereka merasakan sesuatu hanya dengan beberapa kata yang ditempatkan dengan baik, pria yang membuat mereka berpikir, bertanya-tanya, dan mengantisipasi interaksi selanjutnya. Jadi, sebelum Anda mengirim pesan kasual atau tidak berarti lainnya, jeda. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya mengatakan sesuatu yang layak untuk diperhatikan, atau hanya membuat keributan. Seorang pria yang berbicara dengan niat akan memerintah rasa hormat, dan seorang pria yang memerintah rasa hormat tidak pernah harus meminta perhatian. Nomor 11. Menguasai seni detasemen, kunci daya tarik sejati. Pada akhirnya, detasemen adalah kuncinya. Ini bukan berarti Anda menjadi dingin atau acuh tak acuh, melainkan pemahaman mendalam bahwa tidak ada wanita, sekecil, semenarik, atau seistimewa apapun, yang seharusnya menjadi pusat dunia Anda. Ketika dia menjadi satu-satunya fokus Anda akan kehilangan diri sendiri. Dan saat Anda kehilangan diri sendiri, Anda akan kehilangan kualitas yang membuat Anda menarik sejak awal. Detasemen sejati bukan berarti Anda tidak peduli. Itu berarti Anda peduli dari posisi yang kuat, bukan dari keputusasaan. Itu berarti Anda sepenuhnya hadir di saat ini, tetapi tidak terikat pada hasilnya. Jika dia tertarik atau jika dia menarik diri, Anda tetap tidak tergoyahkan. Mengapa? Karena kebahagiaan, kepercayaan diri, dan harga diri Anda tidak bergantung pada responsnya. Seorang pria stoik menjalani hidupnya sendiri. Dia tidak menunggu di dekat teleponnya menanti SMS. Dia tidak menyusun harinya di sekitar perhatian seorang wanita. Sebaliknya, dia sedang membangun diri, bertumbuh, dan mengejar misi yang lebih besar dari hubungan apapun. Dengan begitu, dia menjadi pria yang secara alami disukai wanita, bukan karena dia mengejar mereka, tetapi karena dia bergerak maju dengan tujuan. Pikirkan tentang pria-pria paling dihormati dalam sejarah, para pejuang, filsuf, pemimpin. Apakah mereka tipe orang yang terobsesi tentang apakah seorang wanita membalas pesan mereka? Tentu tidak. Mereka berjuang untuk gagasan, untuk membangun kerajaan, untuk memperkuat keberadaan mereka. Mereka mendapatkan rasa hormat karena mereka terpusat, mandiri, dan terkendali. Inilah esensi detasemen, mengetahui bahwa Anda dapat menikmati koneksi, tetapi Anda tidak membutuhkannya. Kehadiran seorang wanita dalam hidup Anda harus melengkapi misi Anda, bukan menggantikannya. Dan jika dia memilih untuk pergi, Anda akan membiarkannya pergi, karena Anda tidak pernah berpegangan terlalu erat sejak awal. Jadi, jika Anda mendapati diri Anda terobsesi dengan pesannya, membaca ulang percakapan, atau merasa cemas ketika dia tidak membalas, berhenti. Alihkan fokus Anda, arahkan energi Anda pada sesuatu yang produktif, sesuatu yang membuat Anda menjadi lebih baik. Seorang pria yang terpusat pada dirinya sendiri tidak mengejar, tidak melekat, tidak putus asa karena kemunduran sementara. Dia tetap mantap karena fondasinya tidak dibangun berdasarkan validasi eksternal, melainkan pada harga diri yang tak tergoyahkan. Dan begitulah, teman-teman, jika Anda pernah overtexting dan bertanya-tanya mengapa dia menarik diri, sekarang Anda tahu. Ini bukan tentang dia tiba-tiba kehilangan minat. Ini tentang hukum alami daya tarik, terlalu banyak ketersediaan, terlalu banyak prediktabilitas, dan terlalu banyak mencari validasi semuanya bekerja melawan Anda. Semakin Anda mengejar, semakin dia tidak menghargai kehadiran Anda. Semakin Anda berinvestasi, semakin tidak menarik Anda. Tapi kabar baiknya, Anda bisa membalikkan keadaan.
Seorang pria stoik memahami kekuatan menahan diri. Dia tahu ketertarikan itu tidak dibangun melalui kata-kata tanpa akhir, tetapi melalui kehadiran, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk membiarkan sesuatu bernapas. Lebih sedikit itu lebih. Beri dia ruang untuk merindukan Anda. Biarkan keheningan yang berbicara. Fokus pada misi Anda sendiri, dan perhatikan bagaimana dinamika bergeser menguntungkan Anda. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini, berikan komentar di bawah dengan pemikiran Anda, dan beritahu saya apakah Anda pernah membuat kesalahan dengan mengirim SMS berlebihan. Bagaimana itu terjadi? Wawasan Anda membantu komunitas tumbuh. Sebelum Anda pergi, lihat video yang direkomendasikan di layar ini akan membawa game Anda ke level berikutnya. Sampai jumpa di yang berikutnya. Tetap disiplin, tetap fokus, dan seperti biasa, bergeraklah dengan tujuan.